Biar ini jadi pujian kami dan janji kami di hadapan Tuhan. Untuk selama-lamanya kami dan keluarga kami Tuhan rindu untuk terus melayani Engkau. Tak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Gelombang badai mungkin boleh datang dalam hidup kami, namun kuasa-Mu Tuhan sanggup memulihkan hidup kami. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir. Mengasihi-Mu Yesus, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup, gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup, gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya.
Shalom, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita boleh bertemu lagi dalam PA kita hari ini. Kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri lagi bagi kita untuk belajar firman Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa, mohon pimpinan Tuhan untuk kita belajar firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami menghampiri Engkau ya Tuhan, Allah yang mengasihi kami. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa oleh anugerah-Mu kami boleh bersama-sama kembali masuk dalam PA kami hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi kami dalam belajar firman Tuhan. Biarlah hikmat Tuhan memenuhi kami dalam belajar firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus yang ada dalam diri kami menolong kami untuk hidup di dalam seluruh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami sekalian ya Tuhan, karena kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup itu, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada PA kita hari ini terambil dari Kisah Rasul 18 ayatnya yang pertama sampai ayat yang keempat. Bagian firman Tuhan ini akan saya bacakan bagi kita sekalian. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadah dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan sebelum kita belajar lebih jauh dari firman Tuhan ini, izinkan saya menyampaikan kesaksian bagaimana Tuhan sungguh memberkati kami ketika kami mengikuti Iktus Mission Conference yang dilaksanakan oleh Gereja Pok Iktus Bumi Dirgantara Permai dari tanggal 12 Juli sampai tanggal 16 Juli minggu yang lalu. Puji Tuhan Bapak Ibu, bahwa melalui konferensi ini kami sungguh diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur bahwa Tuhan telah menanamkan visi bagi gerejanya untuk mengutus tenaga utusan gereja untuk pergi ke suku-suku yang terabaikan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan kami bersyukur bahwa oleh anugerah Tuhan, Tuhan menolong gerejanya untuk melakukan pengutusan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di awal kami berpikir bahwa apakah visi yang Tuhan taruhkan bagi pemimpin kami, itulah Bapak Pendeta Nuh, untuk mengirim 100 orang utusan untuk pergi ke suku-suku yang terabaikan. Kami berpikir, apakah ini bisa dilaksanakan? Siapa yang mau pergi? Dan bagaimana mendukung setiap hamba Tuhan yang telah diutus untuk pergi memberitakan Injil di suku-suku yang terabaikan? Tapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kami boleh mengerti bahwa kalau ini adalah visi dari Tuhan, maka Tuhan menyediakan cara dan orang untuk menggenapi visi ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 17 tahun Gereja Pok Iktus telah melakukan pengutusan, dan ini adalah konferensi perdana yang dilakukan oleh gerejanya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, bahwa dalam konferensi
yang kami hadiri kemarin dihadiri oleh 38 tenaga utusan gereja yang telah diutus oleh Tuhan untuk pergi ke suku-suku yang terabaikan. Puji Tuhan Bapak Ibu, bahwa ini adalah konfirmasi visi, bahwa ini adalah visi dari Tuhan dan bukan ambisi. Karena kalau ini adalah visi dari Tuhan, maka visi ini pasti terlaksana oleh pertolongan Tuhan. Tapi kalau ini ambisi, maka tanpa hambatan pun dia akan berhenti dengan sendirinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya dan istri adalah bagian dari realisasi visi itu. Kami dilayani, kami dipersiapkan, dan kami diutus untuk pergi ke ladang. Selama kami di ladang Bapak Ibu Saudara, Tuhan bekerja luar biasa. Apa yang kami dapatkan ketika kami ada di gereja, itu jugalah yang kami terapkan ketika kami ada di ladang pelayanan. Dan puji Tuhan, kami boleh melihat buah-buah kekekalan yang dihasilkan melalui pelayanan yang kami lakukan selama kami ada di ladang. Dan inilah yang kami saksikan ketika kami ada di konferensi kemarin. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, tidak hanya kami yang mengalaminya. Tuhan membuat kami terkagum-kagum melihat bagaimana Tuhan bekerja di setiap unit tenaga utusan gereja dari berbagai tempat dalam kesaksian yang mereka sampaikan, bahwa Tuhan sungguh bekerja luar biasa dan ada banyak buah-buah kekekalan yang dihasilkan di dalam dan melalui pelayanan yang sudah dilakukan. Kami juga sangat bersyukur Bapak Ibu, bahwa kami melalui konferensi ini, kami disegarkan, kami dikuatkan, kami diberi semangat lagi untuk kembali ke ladang misi dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mendukung dalam doa, sudah mendukung dalam dana, sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ada dalam kemitraan ilahi. Baik kami yang pergi maupun Bapak Ibu yang mengutus, kita sama-sama memiliki upaya yang besar di surga. Puji Tuhan bahwa kesaksian bagaimana kasih dan berkat Tuhan yang kami alami dalam Ictus Mission Conference ini kiranya juga menjadi berkat bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memperhatikan bagian firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama pada hari ini. Hari ini kita belajar dari tokoh Aquila dan Priscilla, keluarga yang bermisi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Aquila dan Priscilla menjadi pasangan suami istri yang sungguh luar biasa yang dicatat di dalam Alkitab. Dan setiap kali Alkitab menyebutkan nama mereka, Alkitab selalu menyebutkan nama mereka berdua. Di mana ada Aquila disebut, di sana ada Priscilla disebut. Di mana ada Priscilla disebut, maka di sana ada Aquila disebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menunjukkan kepada kita bahwa satu pasangan ini, Priscilla dan Aquila, adalah satu pasangan yang bersama-sama memberi hidup mereka untuk melayani Tuhan. Dan melalui keluarga Aquila dan Priscilla ini, kita akan belajar bersama-sama bagaimana sebuah keluarga yang bermisi, yang menyerahkan hidup mereka melayani bersama-sama untuk pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Aquila dan Priscilla, mereka adalah orang biasa dari kalangan orang yang biasa. Mereka bukan rasul, mereka bukan murid yang hebat, tetapi menjadi orang yang sangat penting dalam pelayanan pemberitaan
Injil yang dilakukan oleh Paulus. Dan bagaimana secara luar biasa Tuhan mempertemukan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Alkitab kita paling sedikit ada 7 kali nama Priskila dan Aquila disebut. Siapakah Priskila dan Aquila? Dalam Kisah Rasul 18 ayat 1 sampai ayat yang keempat yang kita baca tadi, ini pertama kali nama mereka disebut. Dan kalau kita memperhatikan di ayat yang kedua, bahwa Alkitab menyampaikan Aquila adalah seorang Yahudi yang berasal dari Pontus, dan istrinya bernama Priskila, dan mereka tinggal di Roma. Lalu mereka pindah ke Korintus karena Kaisar Claudius memerintahkan untuk mengusir semua orang Yahudi dari Roma. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah cara Tuhan. Bagaimana Tuhan mengizinkan peristiwa ini terjadi untuk membawa Priskila dan Aquila pada akhirnya bertemu dengan Paulus di Korintus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari bagian ini kita melihat bahwa setiap peristiwa yang diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam Alkitab yang kita pelajari ini, Tuhan selalu punya tujuan. Bahwa melalui peristiwa ini, pada akhirnya Tuhan membawa Aquila dan Priskila ke Korintus. Dan ketika mereka sampai di Korintus, mereka bertemu dengan Paulus. Bahwa Roh Kudus juga menuntun Paulus dari Athena dan menuju ke Korintus untuk melanjutkan perjalanan misi yang Tuhan percayakan kepada. Ketika Paulus sampai di Korintus, Paulus kemudian berjumpa dengan Aquila dan Priskila. Dan ini adalah perjumpaan yang luar biasa. Bagaimana Tuhan akhirnya bekerja secara luar biasa dalam hidup Aquila dan Priskila. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui bagian firman Tuhan ini, kita akan belajar beberapa prinsip rohani dari satu pasang suami dan istri. Itulah Aquila dan Priskila sebagai contoh dari sebuah keluarga yang bermisi. Mari kita melihat bagian yang pertama. Bagian yang pertama berbicara tentang keluarga yang diperbaharui untuk misi. Aquila dan Priskila adalah orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus sebelum ia bertemu dengan Paulus di Korintus. Dan Bapak Ibu, kemungkinan besar bahwa Priskila dan Aquila bertobat pada hari Pentakosta, ketika dari berbagai tempat berkumpul di Yerusalem. Dan pada hari Pentakosta, Petrus bangkit dan berkhotbah. Dan kita bisa melihat dalam Kisah Rasul 2 ayat 38 dan 34 bahwa ada banyak orang yang bertobat pada saat itu. Mari kita lihat dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-38 berkata, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ayat yang ke-41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Priskila dan Aquila, seorang yang telah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, mereka telah hidup di dalam pertobatan sejati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat
dalam bahasa asli itulah metanoia. Artinya berbalik 180 derajat. Yang tadinya berjalan menuju kepada kebinasaan, tapi ketika mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, berbalik 180 derajat dan akhirnya berjalan kepada kehidupan yang kekal di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa seorang yang telah mengalami pertobatan, perjumpaan dengan Tuhan, maka haruslah membawa orang ini pun juga mengalami perubahan orientasi hidup. Perubahan orientasi hidup yang tadinya bersifat antroposentris, artinya berpusat pada diri sendiri, menjadi teosentris atau kristosentris. Itulah berpusat kepada Allah atau berpusat kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang dialami oleh Priscilla dan Aquila, bahwa mereka telah percaya dan menerima Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Dan ketika mereka percaya kepada Tuhan, mereka mengalami pembaharuan hidup. Dan hidup mereka, orientasi hidup mereka, itulah mereka berorientasi kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bagian yang pertama ini membawa kita untuk melihat bahwa Priscilla dan Aquila adalah pribadi yang telah mengalami pertobatan sejati. Dan sejak mereka mengalami pertobatan sejati, mereka pun mengalami pembaharuan hidup. Yang tadinya mereka memiliki orientasi hidup untuk diri sendiri, tapi ketika mereka percaya dan mengenal Tuhan, mereka memiliki orientasi hidup yang berpusat kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui bagian yang pertama ini, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita hidup dalam pertobatan yang sejati, Bapak Ibu? Sudahkah kita percaya dan menerima Tuhan Yesus dalam hidup kita? Dan kalau kita sudah menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus, kita memiliki orientasi hidup yang tidak lagi berpusat pada diri kita sendiri, tapi berorientasi dan berpusatkan kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa bagian yang pertama ini kita sungguh belajar dari Priscilla dan Aquila yang terus hidup dalam pertobatan yang sejati dan menjadi berkat dimanapun mereka pergi, dan terus menjadi berkat karena orientasi hidup mereka yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita lihat bagian yang kedua, bahwa keluarga Priscilla dan Aquila adalah keluarga yang melayani bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa setiap kali kita membaca dalam Alkitab kita, ketika kita bertemu dengan nama Aquila, maka dalam waktu yang sama kita melihat ada Priscilla disebutkan di sana. Dan ini menunjukkan bahwa pasangan ini adalah pasangan yang bersama-sama melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bahwa mereka tidak hanya dipersatukan menjadi pasangan suami dan istri, tapi mereka juga dipersatukan untuk hidup dan melayani Tuhan. Mereka dipersatukan dalam satu visi. Mereka dipersatukan dalam satu tujuan yang sama. Itulah mereka hidup melayani Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, bahwa Priscilla dan Aquila menjadi teladan bagi kita, bahwa Tuhan mau baik suami maupun istri sama-sama melayani Tuhan.
Tuhan mau supaya bersama dengan keluarga kita, bersama dengan pasangan kita, kita hidup dan melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sebuah teladan yang luar biasa yang kita bisa pelajari dari Aquila dan Priscilla, bahwa mereka sama-sama melayani Tuhan. Dan itulah yang juga Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang kita melihat dalam kehidupan rumah tangga, ada suami yang melayani Tuhan, tapi istrinya tidak melayani Tuhan. Dan sebaliknya, ada istri yang melayani Tuhan, tapi suaminya tidak melayani Tuhan. Oh Bapak Ibu, melalui bagian firman Tuhan ini, mari kita belajar dari Priscilla dan Aquila bahwa mereka melayani Tuhan bersama-sama. Baik suami maupun istri, mereka sama-sama melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika ada suami yang melarang istrinya untuk melayani, bahwa itu adalah dosa. Dan sebaliknya Bapak Ibu, kalau ada seorang istri yang melarang suaminya untuk melayani, ingat, itu adalah dosa. Karena yang Tuhan kehendaki adalah baik suami maupun istri sama-sama melayani Tuhan. Bahkan Tuhan menghendaki bersama dengan keluarga kita, kita semua melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini bagian yang kedua yang kita bisa pelajari dari keluarga Priscilla dan Aquila. Mari kita melihat selanjutnya bahwa bagaimana Priscilla dan Aquila terlibat dalam misi. Bahwa keluarga Priscilla dan Aquila melayani Tuhan dengan apa yang ada pada mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Priscilla dan Aquila terlibat dalam pelayanan misi dengan apa yang ada pada mereka. Kalau kita memperhatikan dalam ayat yang ketiga dari firman Tuhan yang tadi kita baca, di sana disampaikan, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Priscilla dan Aquila melayani Tuhan dengan apa yang ada pada mereka. Itulah melalui profesi mereka sebagai tukang kemah. Bahwa Alkitab mencatat bahwa Priscilla dan Aquila sebagai tukang kemah, mereka sungguh-sungguh menekuni profesi mereka sebagai tukang kemah. Tapi mereka menyadari Bapak Ibu bahwa melalui profesi mereka, mereka melayani Tuhan. Mereka ikut terlibat dalam pekerjaan Tuhan melalui profesi atau keahlian yang Tuhan berikan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa melalui profesi sebagai tukang kemah, Priscilla dan Aquila mengambil bagian dalam pekerjaan misi dan terlibat mendukung pelayanan Paulus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui bagian ini kita juga belajar bahwa Tuhan mau melalui profesi kita, melalui keahlian kita, biarlah kita memakai profesi dan keahlian kita untuk kita
terlibat dalam melayani Tuhan. Bahwa melalui profesi kita bisa terlibat untuk menjadi berkat dalam pekerjaan misi, untuk menjadi berkat dalam pemberitaan kabar baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai profesi kita, pekerjaan kita justru menghalangi kita untuk kita melayani Tuhan. Tapi pakailah profesi kita, keahlian kita, dan melalui profesi dan keahlian itu kita memberi diri untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Mari kita melihat bagian yang kedua, bahwa dalam bagian apa Priskila mengambil bagian dalam pekerjaan misi dan terlibat melayani dengan apa yang ada pada mereka. Yang kedua dikatakan di sana bahwa Priskila dan Aquila memberi rumah mereka untuk menampung hamba Tuhan. Itulah Paulus, dan juga memberi rumah mereka untuk jemaat bisa berbakti. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Bahwa ketika Priskila dan Aquila bertemu dengan Paulus di Korintus, Priskila langsung menawarkan dan mengajak Paulus untuk tinggal di rumahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh Priskila dan Aquila, dia menyambut seorang hamba Tuhan untuk tinggal di rumahnya. Dan kita tahu Bapak Ibu bahwa ketika Priskila dan Aquila menyambut Paulus di rumahnya, ini adalah sebuah titik penting dalam kehidupan mereka. Karena dengan kehadiran Paulus di tengah-tengah rumah Priskila dan Aquila, itu mendatangkan berkat dalam kehidupan Priskila dan Aquila. Bahwa melalui kehadiran Paulus di rumah mereka dapat melihat bagaimana Paulus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita memperhatikan dalam ayat yang keempat dari bagian firman Tuhan yang tadi kita baca bersama, di sana disampaikan, dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadah dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, bahwa Paulus dari satu tempat ke tempat yang lain, ia terus mengajar dan memberitakan Injil kabar baik. Dan ketika dia ada di Korintus, dia tiap-tiap hari ada dalam rumah ibadah dan memberitakan Injil kerajaan Allah, mengajar firman Tuhan di sana. Dan kita percaya bahwa ketika Paulus mengajar dalam rumah ibadah, Priskila dan Aquila itu selalu ada dan mendengar apa yang diajarkan oleh Paulus. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak hanya itu, tidak hanya Priskila dan Aquila mendapatkan pengajaran dari Paulus ketika Paulus mengajarkan firman Tuhan di rumah ibadah, tapi Priskila dan Aquila mendapatkan kesempatan istimewa karena dia mau menampung seorang hamba Tuhan. Itulah Paulus
untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Dan saya percaya Bapak Ibu, ketika Paulus tinggal bersama dengan Priscilla dan Aquila di rumahnya, Priscilla dan Aquila banyak belajar dari Paulus. Priscilla dan Aquila juga melihat bagaimana kehidupan kerohanian dari Paulus selama mereka tinggal bersama-sama. Saya juga percaya bahwa ketika Priscilla dan Aquila itu tinggal bersama-sama dengan Paulus, maka dia belajar dari kehidupan Paulus. Bagaimana dia melihat Paulus yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, Paulus yang melayani Tuhan secara all out. Hal itu juga yang mengubah paradigmanya, yang membawa dia juga memiliki kerinduan yang sama. Sebagaimana Paulus dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan, dia juga merindukan hal yang sama, bahwa dia ingin melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan itu terbukti ketika Paulus meninggalkan Korintus dan kemudian membawa Priscilla dan Aquila. Dan kemudian Priscilla dan Aquila ditinggalkan oleh Paulus ketika sampai di Efesus. Dan di Efesus Priscilla dan Aquila sungguh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bagian ini kita belajar dari Priscilla dan Aquila bahwa mereka mengambil bagian dalam pekerjaan misi dengan apa yang ada pada mereka. Melalui profesi mereka, mereka memberi profesi dan keahlian mereka untuk melayani Tuhan. Priscilla dan Aquila memakai rumah mereka untuk menampung hamba Tuhan. Dan tidak hanya menampung hamba Tuhan Bapak Ibu, tapi dia juga menampung jemaat untuk beribadah di rumahnya. Mari kita melihat dalam 1 Korintus 16 ayatnya yang ke-19. 1 Korintus 16 ayat yang ke-19. Di sana firman Tuhan menyampaikan, "Salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia Kecil, Aquila, Priscilla, dan jemaat di rumah mereka menyampaikan berlimpah-limpah salam kepadamu." Wow, Bapak Ibu Saudara, lihat bahwa rumah Priscilla dan Aquila itu dipakai oleh jemaat untuk beribadah. Dan ini sungguh luar biasa, bahwa rumah yang diberikan oleh Tuhan kepada Priscilla dan Aquila itu pun mereka pakai untuk melayani Tuhan, bahkan menampung jemaat Tuhan untuk beribadah di rumahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam aplikasi praktis sering kita juga melihat bahwa rumah-rumah kita dipakai untuk kebaktian sektor, kebaktian wilayah. Dan mari kita Bapak Ibu meneladani Priscilla dan Aquila, bahwa ketika kita membuka rumah kita untuk kita menerima jemaat untuk beribadah, itu berarti bahwa kita menerima berkat Tuhan. Jangan Bapak Ibu kita berpikir bahwa ketika kita menerima jemaat untuk beribadah di rumah kita, itu menjadi sebuah beban bagi kita. Karena ada banyak orang
yang menolak untuk rumahnya dipakai untuk kebaktian, karena itu menjadi sebuah beban. Tapi mari kita belajar dari Priscilla dan Aquila bahwa dia mau memakai rumah mereka untuk beribadah bersama-sama, dan itu berarti dia menerima berkat dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sungguh belajar dari Priscilla dan Aquila bahwa dia sungguh-sungguh terus memikirkan apa yang ada padanya untuk dipakai oleh Tuhan dalam hidup dan melayani Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi pertanyaan bagi kita melalui bagian ini, apa yang ada pada kita? Apa yang kita bisa beri untuk kita boleh pakai itu untuk melayani Tuhan? Kalau kita belajar dari Priscilla bahwa melalui profesinya, melalui keahliannya, dia beri itu untuk melayani Tuhan. Dia punya rumah dan dia beri rumah itu untuk juga dipakai melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada banyak berkat yang juga Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Dan mari kita berdoa bahwa dengan berkat-berkat yang Tuhan beri bagi kita, biarlah kita pakai juga berkat itu untuk hidup dan melayani Tuhan. Karena tujuan Tuhan memberkati kita supaya kita menjadi berkat. Dan inilah yang Tuhan rindukan dalam hidup kita. Mari kita melihat bagian yang terakhir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kita belajar dari Priscilla dan Aquila bahwa mereka tidak hanya keluarga yang sungguh-sungguh sudah hidup dalam pertobatan. Mereka tidak hanya keluarga yang bersama-sama melayani Tuhan, tapi juga kita melihat bagian yang terakhir bahwa Priscilla dan Aquila adalah keluarga yang menjadi teman sekerja dari hamba Tuhan. Mari kita lihat dalam Roma, mari kita buka Alkitab kita dalam Roma 16. Roma 16 ayatnya yang keempat. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja menerima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Ayat yang ketiga dari Roma 16 ayat yang ketiga disampaikan di sana. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Priscilla dan Aquila adalah teman sekerja Paulus dalam Kristus Yesus. Menarik di sini Bapak Ibu bahwa Paulus tidak menyebut Priscilla dan Aquila sebagai teman sekerja seprofesi sebagai tukang tenda. Tapi Paulus menyampaikan dalam Roma 16 ayat yang ketiga bahwa Priscilla dan Aquila adalah teman sekerjaku di dalam Kristus. Dan ini menunjukkan Bapak Ibu Saudara bahwa Priscilla dan Aquila itu adalah teman sekerja dari Paulus dalam melayani Tuhan. Dan ini membuktikan Bapak Ibu bahwa memang betul Priscilla dan Aquila ini mempergunakan segala apa yang ada pada mereka untuk melayani Tuhan dan menjadi kawan sekerja dari hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan ini juga menyampaikan kepada kita bahwa Priscilla dan Aquila adalah
teman sekerja dari Paulus. Dan ayat yang keempat menyampaikan di sana bahwa mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Priskila dan Aquila menjadi teman seorang hamba Tuhan. Dia setia memikul beban pelayanan bersama-sama. Bahkan firman Tuhan menyampaikan bahwa nyawanya pun menjadi taruhannya. Bahwa tidak hanya Paulus yang all out dalam melayani Tuhan, tetapi Priskila dan Aquila juga all out dalam melayani Tuhan. Dan mereka bekerja bersama-sama menjadi satu kawan sekerja di dalam Kristus Yesus Tuhan. Mereka mengangkat beban pelayanan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar dari bagian yang terakhir ini bahwa Priskila dan Aquila adalah keluarga yang menjadi kawan sekerja dari hamba Tuhan, dan ia sungguh-sungguh memberikan seluruh hidupnya untuk hidup melayani Tuhan. Dan apa yang menjadi beban yang ada dari seorang hamba Tuhan, dia juga mengambil bagian dalam beban itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Priskila dan Aquila. Jangan justru kita menjadi batu sandungan bagi hamba Tuhan, tapi mari kita menjadi kawan sekerja dari hamba-hamba Tuhan, supaya pekerjaan Tuhan semakin luas, banyak orang yang kemudian mengenal Tuhan di dalam dan melalui hidup kita. Apa yang kita bisa beri, apa yang kita bisa lakukan untuk membantu dan menolong hamba-hamba Tuhan dalam segenap pelayanan yang mereka lakukan, mari kita melakukannya dengan setia. Dan dengan itu Tuhan pun juga akan terus memberkati hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kita juga melihat bagaimana Priskila dan Aquila menolong seorang hamba Tuhan yang saat itu dengan berapi-api juga melayani Tuhan. Tapi ada hal yang masih kurang dalam sebuah pemahaman teologis. Kenapa Priskila dan Aquila bisa mengerti itu? Karena dia sudah hidup dalam pengajaran yang disampaikan oleh Paulus. Tetapi Priskila dan Aquila justru mengajak Apolos ke rumahnya dan membimbing Apolos untuk memahami firman Tuhan dengan baik. Dan hal ini dilakukan oleh Priskila dan Aquila. Karena apa? Karena Priskila dan Aquila tahu bahwa Apolos mempunyai potensi yang besar dalam pekerjaan Tuhan. Dan itu kita bisa lihat dalam Kisah Rasul 18 ayat yang ke-27 sampai 28, bahwa bagaimana nantinya Apolos kemudian menjadi berkat di Akaya bagi orang-orang percaya yang ada di sana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah model kemitraan yang Tuhan ingin kita jalani dalam hidup kita. Kita harus bekerja bersama-sama. Kita harus menjadi partner untuk pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang kita boleh pelajari bersama melalui satu keluarga ini, Priskila dan Aquila, sungguh menjadi berkat bagi kita. Bahwa kalau kita mau terlibat dalam misi, maka itu dimulai
dari seorang mengalami pertobatan yang sejati. Bahwa seorang tidak akan mungkin bisa terlibat dalam misi kalau dia sendiri belum mengalami pertobatan. Dan inilah dasar yang sangat penting yang harus dialami oleh setiap orang yang mau terlibat dalam misi, yang mau terlibat dalam hidup melayani Tuhan. Yang kedua, bahwa melalui pelajaran kita hari ini, kita melihat bahwa Tuhan menghendaki bersama dengan keluarga kita melayani Tuhan. Bahwa baik suami maupun istri sama-sama melayani Tuhan. Jangan ada dari keluarga kita yang tidak melayani Tuhan. Tapi Tuhan mau supaya bersama dengan keluarga kita melayani Tuhan. Bagian yang ketiga, kita belajar dari teladan Priscilla dan Aquila bahwa mereka terlibat dalam misi dengan memberi apa yang ada pada mereka. Profesi mereka sebagai tukang tenda, mereka pakai itu untuk melayani Tuhan. Mereka memiliki rumah dan mereka pakai rumah mereka itu untuk melayani Tuhan. Apa yang ada pada kita Bapak Ibu, pakailah itu untuk melayani Tuhan. Dan dengan itu Tuhan akan memberkati akan hidup kita. Dan dengan berkat yang Tuhan berikan, kita pun bisa menjadi berkat seluas-luasnya bagi banyak orang. Bagian yang keempat, bahwa kita juga belajar bagaimana Tuhan merindukan kita berpartner dengan hamba-hamba Tuhan untuk melayani Tuhan. Dan melalui kita bekerja bersama-sama dengan hamba Tuhan, pekerjaan Tuhan semakin maju. Banyak orang yang mendengar Injil kabar baik. Banyak orang yang kemudian percaya kepada Tuhan. Kiranya bagian firman Tuhan ini memberkati kita dan menolong kita supaya kita boleh hidup dan tinggal di dalamnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, mari kita masuk dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami menaikkan syukur kami. Terima kasih Tuhan sudah memberi kesempatan bagi kami belajar firman. Biarlah segenap firman Tuhan yang telah kami pelajari, kiranya Tuhan terus menolong kami untuk hidup dan tinggal di dalamnya. Saat ini kami menaikkan doa syafaat kami. Pertama-tama kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan Engkau memberkati Bapak Presiden Jokowi, semua jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah. Kiranya Tuhan Engkau memberkati akan semua pemerintah kami. Biarlah mereka memerintah dalam takut akan Tuhan. Dan biarlah semua kebijakan yang diambil, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kami, semua untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah juga terjadi hujan pertobatan di tengah-tengah bangsa kami. Bahwa di tengah-tengah bangsa kami ada banyak orang yang kemudian percaya dan mengenal Tuhan. Kami berdoa secara khusus menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk semua anak-anak Tuhan yang duduk di bangku pemerintahan. Kiranya Tuhan memberkati hidup mereka. Dan saat ini kami berdoa secara khusus menyerahkan Tuhan hamba-Mu Bapak Luhut Panjaitan dalam tugas tanggung jawab sebagai pembantu presiden. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, beri hikmat dalam menjalankan semua tanggung jawab yang dipercayakan. Dan oleh anugerah Tuhan, Tuhan membuat segala yang dikerjakan oleh hamba-Mu ini berhasil dan membawa kesejahteraan di tengah-tengah bangsa kami. Kami juga berdoa untuk Ibu Devi yang mendampingi. Biarlah Tuhan juga terus memberkati hamba-Mu ini, sehingga oleh anugerah Tuhan, Tuhan juga terus memberkati dalam segala sesuatu yang dikerjakan. Kami berdoa Tuhan membuat berhasil, beruntung bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga.
Saat ini kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk semua anggota PADL. Kiranya Tuhan Engkau memberkati akan setiap anak-anak Tuhan di semua anggota PADL. Biarlah Tuhan menolong dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan pekerjaan. Kami berdoa supaya segala sesuatu yang mereka kerjakan, tangan Tuhan terus terangkat dan memberkati dan membuat berhasil bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau juga terus memakai akan persekutuan PADL ini menjadi wadah di mana banyak anak-anak Tuhan, banyak orang yang boleh dijangkau dan dibawa kepada Tuhan. Kerinduan kami Tuhan, makin bertambah orang-orang yang mengambil bagian dalam PADL, dan oleh anugerah Tuhan mereka boleh diberkati dan mereka juga boleh terus dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, inilah doa syafaat yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar setiap doa dan seruan kami. Karena doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus, kuat kuasa dari Allah Roh Kudus akan terus memberkati kita mulai saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin.